Bab 1686, Alam Ganda dan Kekuatan Tempur yang Melonjak. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus mematikan mengatur ulang, lupakan saja, karena ruang Seintan abadi ini sangat misterius. Mari kita singkirkan domain tubuh terlebih dahulu, dan itu akan menghemat banyak waktu. Dengan kepergian Xiao Zuoma, Xiaoyan awalnya ingin langsung pergi. Namun, untungnya, tempat ini bisa bertahan sebulan di luar, jadi Xiaoyan bermaksud untuk tinggal dan menyelesaikan urusan internal sepenuhnya. Sumber api mayat hidup adalah untuk menghancurkan dan berdiri. Meskipun benda ini misterius, itu juga sangat membantu. Namun, tampaknya benda ini terlalu hambar bagiku. Aku khawatir itu perlu mekar di masa depan. Kecemerlangannya, api abu-abu di telapak tangan perlahan berdetak. Xiaoyan berkata dengan kegembiraan dan kekhawatiran yang campur aduk. Aku khawatir itu akan menjadi perang dunia kedua. Aku tidak tahu apakah guru berhasil. Sepertinya sebelum aku pergi dari sini, aku harus menyesuaikan kekuatanku ke puncak. Setelah aku keluar, aku bisa melakukan yang terbaik untuk guru dan yang lainnya. Begitu dia selesai berbicara, Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan tinjunya perlahan. Di tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 5, ditambah dengan berbagai cara di tubuh Xiaoyan, ia sekarang memiliki modal untuk menghadapi musuh secara langsung. Selama ia tidak menghadapi Dewa Pejuang Bintang 6 yang sangat tidak normal, Xiaoyan dapat melawannya. Sekarang di dalam tubuh, kekuatan klon jiwa Xiao Lei sama kuatnya dengan milikku, yang dapat digambarkan sebagai kartu truf. Dengan tambahan pertahanan pola tiran transformasi ketiga Dewa Naga, dan Dewa Pembunuh, Pengintaian, Domain, semangat juang penjaga api. Namun, yang terpenting adalah beberapa api suci ini. Tidak ada cukup waktu sekarang. Jika tidak, produk dari perpaduan beberapa api suci tidak akan kalah dengan 15 api suci teratas dalam hal kekuatan. Xiaoyan merasakan cahaya terang di tubuhnya. Beberapa api suci, berkata dengan penuh semangat. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Meskipun sekarang ada 4 api suci di tubuh Xiaoyan, kecuali api suci Mu Yingying yang tidak dapat digunakan, 3 lainnya terpisah dan tidak terintegrasi. Pertama, integrasi membutuhkan banyak waktu. Kedua, ia menjadi takut pada pembangkit tenaga listrik dunia hantu, karena begitu wajah hantu dan api jiwa menyatu, kekuatan yang dilepaskan dalam sekejap akan membuat Xiaoyan jatuh ke dalam krisis yang nyata, tetapi jika ketiga api suci ini menyatu, api suci yang baru mungkin tidak akan lebih baik daripada yang teratas. Api suci 15 lemah. Pertama-tama sesuaikan napas ke puncak, dan kemudian selesaikan perang 2 domain. Cari radang usus Acaccia Broken, Yingying, tunggu aku. Xiaoyan berkata dengan puas, meletakkan telapak tangannya di dadanya, jejak kehangatan muncul. Wilayah api Acaccia, keluar. Setelah beberapa saat, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba bergetar, dan energi yang menyilaukan itu benar-benar mengelilingi Xiaoyan bagai air pasang. Crash! Dengan suara Xiaoyan, semburan kekuatan merah muda seperti riak menyebar ke segala arah dengan Xiaoyan sebagai pusatnya. 5 Star Fighting Immortal tahap akhir. Dengan terbentuknya alam merah muda, Xiaoyan sedikit membuka mulutnya. Karena kekuatan misterius dari penyakit cinta di domain api akasia, sejak di alam setengah, itu dapat melemahkan musuh 1 tingkat dan meningkatkan kekuatannya sendiri sedikit. Xiaoyan tidak terlalu terkejut dengan ini. Apakah jangkauan setengah medan hanya beberapa ratus meter? Setelah beberapa saat, merasakan dominasi yang sangat kuat di medan, Xiaoyan dengan santai melirik dirinya sendiri dan setengah medan itu sepenuhnya tertutup dalam jarak 100 meter, dan segera berkata, Petik 2, tidak masalah, dengan kekuatanku saat ini, aku dapat sepenuhnya membentuk setengah medan, tetapi aku tidak tahu apakah sesuatu yang tidak terduga akan muncul. Saat dia berbicara, telapak tangan Xiaoyan dipenuhi dengan aura yang dalam. Pada saat ini, ki pertempuran masih merah normal, tetapi tirani ki pertempuran beberapa kali lipat dari orang normal. Bagaimanapun, setelah ditempa oleh api suci Xiaoyan, kekuatannya akan sangat mengerikan, tetapi jika Xiaoyan menyatu dengan api suci, ki bertarungnya akan menggunakan fusi api suci sebagai gantinya. Kekuatan hebat semacam itu, saya khawatir itu cukup untuk mencapai pembunuhan tak terlihat yang sebenarnya. Siu-siu, doki yang cemerlang terus muncul dari tubuh Xiaoyan, dan segera mengalir ke setengah bidang seluas beberapa ratus meter, alam api akasia, dan dengan tindakan Xiaoyan,
warna merah muda kemerahan di dalam setengah bidang ini kemudian disuntikkan. Ruang warna benar-benar berubah menjadi cairan merah muda kental, yang segera membuka jalan bagi bidang dengan ukuran 100 meter hingga 1 kilometer, dan bahkan bidang ini penuh dengan kekuatan misterius. Petik 2. Petik 2. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata, Xiaoyan menggunakan kekuatannya dengan cukup ringan akhir-akhir ini, dan Xiaoyan menemukan bahwa hanya petarung abadi bintang 5 yang dapat mengendalikan domain tersebut, dan perbaikannya hanya setengah selesai dalam beberapa hari terakhir. Di alam itu, semangat juang yang dibutuhkan jauh dari sebanding dengan petarung abadi bintang 4. Ini akhirnya lengkap, alam api akasia dalam keadaan aslinya. Xiaoyan ada di dalamnya, menatap ke bawah ke kehampaan ini seperti seorang master dari ketinggian di bawah nol, dan berkata dengan puas. Alam api akasia dalam keadaan aslinya. Ini adalah kehampaan merah muda, kehampaan itu hanya berukuran 1 kilometer, tetapi api abu-abu dan cairan merah muda yang terisi di mana-mana di dalamnya membuatnya sangat misterius dan berbahaya. Di alam api akasia, tidak hanya ada napas api abadi Xiaoyan, tetapi juga kekuatan akasia merah muda yang telah dibawa dari pohon akasia. Kekuatan akasia itu misterius dan tidak dapat diprediksi, bahkan Xiaoyan hanya setengah dimengerti. Sudah waktunya untuk pergi. Setelah sedikit induksi, aku menemukan bahwa Acaccia Yanyu tidak banyak berubah setelah mengurangi musuh 1 level dan memperkuatku 1 level. Namun, jika orang lain terlibat di sini, Xiaoyan sudah cukup. Kepercayaan diri membunuhnya. Petik 2. Tunggu, ini dia. Tepat ketika Xiaoyan baru saja menyingkirkan ladang merah muda itu, gelombang seluruh tubuh Xiaoyan, kabut abu-abu menyebar, juga berukuran ribuan meter, tetapi di dalam kabut abu-abu itu kekuatan yang terkandung sebenarnya mencekik. Ladang, wilayah api abadi. Tepat ketika Xiaoyan bingung, kristal api suci api abadi, yang disembunyikan oleh Xiaoyan di Laut Douqi, bergetar tiba-tiba, dan pesan agung mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Alam api mayat hidup, alam api mayat hidup. Memiliki alam ini sudah cukup untuk mati, sekali dalam arti sebenarnya. Setelah menyaring informasi agung itu, beberapa kata penting diekstraksi. Kematian sekali. Xiaoyan bertanya-tanya sejenak. Kematian berarti berada di alam. Jika Anda terkena pukulan fatal dari seorang petarung abadi bintang 7, Anda dapat mengandalkan kekuatan alam api mayat hidup untuk menghindarinya atau terlahir kembali, kata Xiaoyan dengan nada terkejut. Itu artinya, jika Anda menghadapi situasi yang fatal, Anda dapat mengandalkan kekuatan alam ini untuk menghindari pukulan fatal. Kata Xiaoyan dengan kaget. Petik 2. Bagus sekali. Alam api abadi sekarang dapat menahan pukulan fatal dari seorang petarung abadi bintang 7, dan batas atasnya akan menjadi lebih tinggi. Seiring bertambahnya alam, namun, hanya satu dari dua alam yang menghabiskan terlalu banyak energi. Saya khawatir Anda hanya dapat menggunakan salah satunya dalam pertarungan, tetapi itu sudah cukup. Ayo pergi. Dia melirik ke belakang dengan ringan, dan segera Xiaoyan berjalan menuju dunia luar tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, hanya 6 bulan telah berlalu di dunia luar, dan dalam 6 bulan ini, Li Hunyu telah terlibat dalam banyak perang di bawah Li Sol Domain, di luar Holy Town of the Unding. Bajingan sialan, sebenarnya 3 api suci hidup berdampingan dalam satu tubuh, bagaimana ini mungkin? Di jalan yang tenang, puluhan sosok bersembunyi di sini. Ini adalah satu-satunya cara untuk meninggalkan Holy Town of the Unding. Adapun orang-orang yang menjaga tempat ini saat ini, itu adalah orang-orang kuat dari pengadilan adjudikasi. Pemimpinnya adalah murid berikutnya dari pengadilan penghakiman, bernama Yu Tianxuan, yang kekuatannya telah mencapai tahap akhir Dosian Bintang 5, dengan puluhan penjaga penghakiman di belakangnya. Barisan itu adalah untuk menangkap Xiaoyan. Kapten, sudah beberapa bulan sekarang, kekuatan api di ruang dalam Holy Town of Unding semakin menakutkan, bahkan dengan kekuatan kita tidak bisa merasakan sedikit pun tahap abadi pertempuran bintang 4 tengah Xiaoyan. Aku khawatir dia telah sepenuhnya jatuh ke mayat hidup. Di dalam Holy Town, kan? Sekarang iblis cahaya menyerang wilayah Jiwali dengan agresif. Bagaimana kita bisa membuang waktu di sini? Kita harus pergi ke garis depan. Pada saat ini, beberapa tokoh sedikit cemberut di hati mereka, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendatangi Yu Tianxuan dengan wajah yang agak jelek dan berkata, "Aku tidak bisa menyalahkan mereka. Bagaimanapun, mereka telah menunggu di sini selama hampir setengah tahun,
dan mereka tidak terpisahkan selama setengah tahun, bahkan jika mereka belum melepaskan lalat. Karena alasan ini, sosok Xiao Yan masih hilang. Hal-hal telah membuat Li Hunyu panik sekarang, jadi hati mereka yang tegang tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi begitu ganas. Tidak, Xiao Yan membawa 3 api suci. Jika dia dapat ditangkap, itu akan sangat meningkatkan kekuatan wilayah jiwa Li kita. Jadi perjalanan ini, kepala sekolah telah dengan jelas memerintahkan bahwa Xiao Yan harus ditangkap, dan kita harus melihatnya. Manusia, mati untuk melihat mayat. Aura biru Yu Tianxuan menyebar seperti riak saat dia berbicara, dan aura besar itu membuat lusinan penjaga pengadilan lainnya merasa sedikit dingin di hati mereka. Akhirnya keluar juga, kuharap sudah terlambat. Setelah Sun Qi, sosok yang tertekan, membawa penggaris hitam di belakangnya, berdiri sedikit di kehampaan di luar Holy Town of the Unding, menatap kehampaan di kejauhan dan bergumam. Orang ini tidak lain adalah Xiao Yan, tetapi sekarang Xiao Yan tidak seperti dulu lagi dalam hal kekuatan dan aura. Hoa, siapa? Keluar. Tepat saat mata Xiao Yan ditarik, alisnya tiba-tiba berkerut, dan semangat juang yang cemerlang meresap. Xiao Yan, Yu Tianxuan melangkah maju, auranya yang tak tertandingi cemerlang tidak diragukan lagi terlihat, dan dia mencibir. Yu Tianxuan tidak dapat mengerti mengapa para ahli di pengadilan-pengadilan memerintahkannya untuk membawa begitu banyak ahli untuk menangkap Xiao Yan, seorang petarung abadi bintang 4 tingkat menengah yang dapat dihabisi hanya dengan 1 jari. Tahap tengah dari pejuang abadi bintang 4. Puluhan orang yang dikelilingi oleh lingkaran benar-benar menghalangi jalan mundur Xiao Yan, dan tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Kekuatan Xiao Yan saat ini telah mencapai tahap tengah dari pejuang abadi bintang 5, tetapi untungnya, ia sengaja menahan napasnya, dan ditambah dengan penindasan misterius dari penguasa kuno abadi api abadi, hanya kekuatan seperti itu yang terungkap. 10 petarung abadi bintang 5 menengah, 1 petarung abadi bintang 5 akhir, apakah itu pelindung penghakiman? Xiao meliriknya dengan santai dan tersenyum tipis. Jika ia bertemu dengan orang-orang ini sebelum menelan api keabadian, saya khawatir ia akan sangat sulit dihadapi, tetapi sekarang Xiao Yan menghadapi mereka, tidak diketahui siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Xiao Yan, kamu sudah terdaftar dalam daftar perintah pengadilan, jangan melakukan perlawanan yang tidak masuk akal, terima sanksinya. Yu Tianxuan menatap Xiao Yan dan berkata-kata demi kata. Sebagai murid yang luar biasa di pengadilan adjudikasi, kekuatan Yu Tianxuan bahkan lebih kuat dari Yu Xiao, tetapi dia juga tahu bahwa kekuatan Seng Yan sangat mengerikan, jadi meskipun kekuatan Xiao Yan lemah, dia tidak menganggapnya enteng. Cepatlah, ayo kita naik bersama. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan santai, telapak tangannya bergetar lembut, dan penguasa kuno api abadi Heng tiba-tiba menarik keluar dari belakang. Sangat sombong, ketika aku menunggumu ditangkap, aku akan membiarkanmu merasakan apa yang lebih baik daripada hidup daripada kematian. Puluhan penjaga pengadilan menjadi marah ketika mereka mendengar kata-kata itu. Aliansi dari pembangkit tenaga listrik abadi petarung bintang 5 menengah, bahkan pembangkit tenaga listrik abadi petarung bintang 5 tahap akhir tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Ada banyak omong kosong. Xiao Yan mengabaikan orang-orang ini, dan jejak guntur muncul di tubuhnya. Dengan tambahan penguasa kuno api abadi di telapak tangannya, sosoknya berubah menjadi hantu dan menembak Yu Tianxuan. Atribut guntur, bagaimana mungkin? Melihat tindakan Xiao Yan seperti ini, Yu Tianxuan tidak bisa menahan rasa ingin tahu, tetapi untuk sesaat dia ragu-ragu, telapak tangannya berubah dengan cepat, dan badai cian yang menyilaukan meledak di sekelilingnya. Xiao Yan tidak menggunakan kekuatan api, tetapi berencana menggunakan kekuatan Xiao Lei untuk melihat apakah dia bisa mengalahkan orang-orang ini. Kalau tidak, jika Xiao Yan dalam kondisi saat ini menggunakan kekuatan api, saya khawatir orang-orang ini tidak akan bisa lolos dari 3 gerakan Xiao Yan. Atribut api di bawah berkah dari 4 api suci lebih dari 8 kali lebih kuat daripada api biasa. Ular petir, merentangkan telapak tangannya, dia mendorong Yu Tianxuan dengan keras. Kekuatan agung itu berubah menjadi ular perak yang hanya berukuran beberapa puluh kaki, dan bersiul menjauh. Tembok siklon, bunuh aku. Melihat ular petir Xiao Yan yang lemah, Yu Tianxuan mencibir dan menamparkan Xiao Yan dengan telapak tangannya, dan badai biru setinggi 100 sang itu meledak ke arah Xiao Yan dengan kekuatan untuk menghancurkan. Mundur, dengan serangan dari kapten ini, orang ini pasti akan mati. Melihat serangan tirani Yu Tianxuan, puluhan penjaga penghakiman lainnya menyerbu kembali.
Atribut angin yang sangat mempesona. Sepertinya aku meremehkannya, tapi aku sedang terburu-buru, jadi aku tidak tertarik bermain denganmu. Melihat badai cian yang berbahaya ini, Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun kekuatan Xiao Lei sangat kuat, Xiao Yan memiliki terlalu sedikit keterampilan bertarung, jadi kekuatan serangannya lemah tidak mampu mengatasi Yu Tianxuan. Api. Saat berikutnya, api abu-abu memenuhi tubuh Xiao Yan, dan setelah beberapa saat, itu seperti tanah tandus, benar-benar membuat jangkauan ratusan meter. Api macam apa ini? Melihat fluktuasi misterius seperti itu di tubuh Xiao Yan, pembangkit tenaga listrik lainnya tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Penguasa langit, lapisan ketujuh yang memecah. Dia berbicara dengan lembut, penguasa kuno api abadi di telapak tangannya terbungkus api, dan dia menebas dengan keras ke arah Yu Tianxuan. Boom! 7 penguasa raksasa energi abu-abu bergegas keluar seperti ular berbisa, dan kemudian dengan mudah menembus badai biru dan menyerang Yu Tianxuan. Ini adalah api abadi api suci. Tidak mungkin. Ketika penguasa raksasa 7 api itu mendatangi Yu Tianxuan, wajah Yu Tianxuan pucat, dan dia akhirnya mengerti sesuatu. Tuan, selamatkan aku. Sambil mendengus dingin, Yu Tianxuan tidak ragu-ragu, dan menghancurkan sepotong batu giok di telapak tangannya. Batu giok itu hancur, dan sebuah sosok ilusi muncul. Dengan lambaian tangannya, 7 penguasa raksasa Xiao Yan benar-benar menghilang. Apakah itu kepala sekolah pengadilan adjudikasi? Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dilihat dari fluktuasi ini, meskipun itu hanya klon jiwa, kekuatannya juga setingkat dengan Dewa Pejuang Bintang 7. Bau api abadi, kau benar-benar berhasil. Orang tua itu menatap Xiao Yan dengan berwibawa dan bertanya dengan ragu. Lupakan saja, sudah waktunya pergi. Xiao Yan tersenyum tipis, dan tepat di atas tubuhnya, 3 api menutupi dan menyala, seperti roh api sungguhan. Guru utama pengadilan adjudikasi, berani menyentuh murid guruku. Beri aku kematian. Tepat ketika Xiao Yan hendak ditangkap oleh lelaki tua ilusi itu, tawa keras bergema di langit. Puff! Dengan suara, sosok hitam muncul, dan dengan satu pukulan, dia memusnahkan avatar jiwa lelaki tua ilusi itu. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia membawa Xiao Yan dan menghilang di sini. Yang disebut pemakan jiwa ini setidaknya memiliki kekuatan bintang 8. Bajingan, orang-orang dari alam pemakan jiwa. Yu Tianxuan menggelengkan kepalanya dengan kejam pada adegan lelaki tua ini. Dia tahu bahwa api abu-abu di tubuh Xiao Yan tadi adalah api abadi. Xiao Yan, yang diberkati oleh 4 api suci, ditambah hubungan yang tidak dapat dijelaskan antara Xiao Yan dan pemakan jiwa. Kali ini, aku khawatir segalanya akan berubah. Bayangan itu melonjak dan meninggalkan Holy Tan of the Unding dalam sekejap. Orang ini, bukanlah seorang ahli di Soul Eater Domain. Xiao Yan dengan santai diangkat oleh bayangan itu dan menuju ke beberapa tempat tersembunyi di Li Soul Domain. Awalnya Xiao Yan tidak menganggapnya serius, mengira bahwa orang ini adalah ahli di Soul Eater Domain, tetapi setelah melihat lebih dekat sekarang, aura orang ini sangat aneh, dan ada cahaya hijau yang mengelilingi jubah hitamnya. Cahaya hijau itu sangat mendominasi dan membuat pikiran seseorang beriak. Kekuatan aneh semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Bahkan dengan kekuatan jiwa Xiao Yan, dia samar-samar dapat merasakan bahwa orang ini selalu mengikutinya, tetapi sekarang dia dalam bahaya sebelum dia mengambil tindakan. Tuan ini, keduanya bergerak cepat, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, sudah ada sedikit kewaspadaan di benaknya. Hehe, mendengar suara Xiao Yan, bayangan hitam itu berhenti bergerak, dan keduanya berhenti di sebuah batu. Seketika, tatapan mereka menjadi dalam, dan mereka melepaskan jubah hitam mereka, memperlihatkan warna asli mereka. Orang aneh tadi. Xiao Yan tidak dapat menahan rasa terkejutnya ketika penampilan biasa orang ini baru saja muncul. Orang ini sebenarnya adalah orang aneh yang menghentikannya dari luar Holy Tan of the Unding sejak awal. Orang kecil, Hei Salonglang tidak munafik, dan menyeringai. Dia tidak lagi sombong dan angkuh, tetapi memperlakukan Xiao Yan dengan cukup tenang. Senior, ini, Xiao Yan langsung bingung dan langsung bertanya. Dengan pertarungan tadi dan induksi Xiao Yan, kekuatan orang ini mungkin sekuat Haonier, dan menjadi sasaran orang kuat setingkat ini merupakan berkah atau kutukan. Aku tidak punya niat buruk terhadapmu, aku hanya ingin, kata Hei Xianlonglang, dan selembar kertas halus menyebar dari telapak tangannya.
Harta karun dunia iblis, kumpulkan layar iblis, dan beberapa makhluk dapat dimasukkan ke dalamnya. Tabrakan. Tepat saat serigala naga jahat hitam mendekati Xiaoyan, cahaya hitam muncul di tubuh Xiaoyan, berubah menjadi cahaya redup untuk melindungi Xiaoyan. Hei, ayo pergi, ayo pergi. Setelah beberapa saat, Heishan Longlang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Selamat tinggal. Melihat ini, Xiaoyan tidak ragu-ragu, segera membuka telapak tangannya, dan lorong ruang angkasa di depannya terkoyak. Tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba melangkah ke lorong ruang angkasa dan menuju ke base camp domain pemakan jiwa. Bukankah itu alam pemakan jiwa? Jika orang dewasa masih ada di sana, alam pemakan jiwa tidak layak disebut. Selama pidato itu, cahaya redup di sekitar Heishan Longlang juga menghilang, tetapi kekuatan di atas cahaya redup ini, ada yang mirip dengan Haonir. Dan melihat pertempuran ini, pertempuran 3 domain akan segera dimulai, jadi aku masih menantikannya, hehe. Setelah Heishan Longlang selesai berbicara, dia juga menghilang di sini. Xiaoyan, anak muda, apakah kamu baik-baik saja? Sebuah suara lembut terdengar tak lama setelah Xiaoyan memasuki ruang angkasa. Anak hantu, Xiaoyan mengikuti, tetapi menemukan kenalan ini. Orang ini adalah bawahan dari master pemakan jiwa yang diselamatkan di Pulau Api Es. Setelah itu, dia membawa jimat pemakan jiwa ke domain pemakan jiwa untuk menyelamatkan tentara, pemimpin perang. Xiaoyan Shaoxia telah sepenuhnya terdaftar sebagai salah satu daftar uji coba oleh Li Hunyu, jadi orang dewasa memerintahkanku untuk menunggu Xiaoyan Shaoxia lagi. Kata jiwa hantu. Namun, jiwa hantu itu menemukan bahwa Xiaoyan tampaknya memiliki kekuatan yang agak misterius saat ini, dan bahkan makhluk abadi petarung bintang 6 miliknya sendiri sulit dideteksi, yang membuat jiwa hantu itu cukup penasaran. Ngomong-ngomong, kekuatan misterius tadi adalah... Xiaoyan bertanya dengan santai. Ini milik ratu? Yah, waktunya hampir habis. Aku akan membawamu ke base camp. Ratu dan semua orang menunggumu, dan sekarang iblis cahaya telah menyerang Li Hunyu selama setengah tahun. Pertempuran sesungguhnya antara kedua belah pihak akan segera dimulai. Suara itu baru saja berakhir, keduanya berubah menjadi cahaya hitam dan bergerak cepat di saluran luar angkasa. Di tempat lain di wilayah Jiwali, pertempuran yang mengerikan terus berlanjut, dan para penjaga iblis di bawah iblis cahaya sangat kejam. Pada awal pertempuran, ribuan penjaga iblis digunakan untuk mengalahkan para pemimpin puncak wilayah Jiwali, tetapi untungnya wilayah Jiwali latar belakangnya tidak murah, dan setelah perubahan haluan, dia juga melawan penjaga iblis. Namun, Rao adalah bahwa kedua kekuatan telah berperang begitu lama, dan tidak ada dari mereka yang lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik tingkat abadi pertempuran bintang 8, dan bahkan kedua pembangkit tenaga listrik itu sengaja menghindarinya. Di mana Soul Eater berada, di atas kapal luar angkasa. Yang mulia, pada saat ini, di sebuah rumah yang tenang di dalam kapal, beberapa sosok berdiri dengan tenang, dan beberapa dari mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Bagaimana pertempuran antara iblis cahaya dan wilayah Jiwali? Haonier, yang berada di posisi tinggi, mengerutkan kening dan berkata sedikit, dan ada semburan kekhawatiran di wajahnya yang halus. Sekarang Master Pemakan Jiwa belum meninggalkan tempat peristirahatan, tetapi dengan serangan iblis cahaya, ada terlalu banyak orang yang tidak puas dengan kapal luar angkasa ini yang mengumpulkan setengah dari Seon Pemakan Jiwa. Perjalanan mereka adalah untuk berperang melawan penguasa jiwa, dan sekarang iblis cahaya telah bergerak, tingkat keberhasilan mereka akan meningkat pesat, tetapi meskipun demikian, Haonier, penguasa domain yang bertindak sebagai pengendali tentara, telah membuat banyak orang kuat terdiam, jadi keluhannya menjadi lebih buruk. Saya tidak tahu bagaimana pertempuran berlangsung. Saya memberanikan diri untuk bertanya kepada Ratu, yang mulia memimpin pasukan ke sini, apakah hanya untuk mengamati dan kemudian kembali dengan cemas. Pada saat ini, seorang pria berbaju besi perak duduk di kursi. Berdiri, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, dengan kebencian yang dalam-dalam suaranya. Bai Ze, bicarakan tentang situasi pertempuran. Melihat bahwa hampir 90% dari orang-orang kuat ini begitu kesal, Haonier tidak setuju, dan cincin giok di tangan giok itu sedikit berputar dan berkata, Ratu, iblis cahaya sekarang telah menguasai 1/5 wilayah di wilayah Jiwali, tetapi di tempat mereka lewat, tidak ada darah, tidak ada pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan. Sebaliknya, itu sangat damai. Mereka sama sekali tidak menghiraukan warga sipil dan pasukan umum di wilayah Lisol,
tetapi mereka telah menggunakan serangan gila-gilaan di 5 halaman bawah wilayah Li Sol dan kuil Dewa Li Sol. Meskipun mereka belum menghancurkan satu tempat pun, bawahan mereka menebak-nebak, begitu ada celah di salah satu dari 5 halaman, saya khawatir mereka akan langsung menghindari 5 halaman dan pergi ke kuil Dewa Jiwa. Tujuan mereka tampaknya adalah kuil Dewa Jiwa, atau Dewa Jiwa. Bai Ze berkata dengan hormat. Ratu, silakan. Jika kamu tidak melakukannya gelombang, saya khawatir pesawat tempur itu akan cepat berlalu. Sosok para jenderal juga berkata dengan suara keras. Saya sudah memberi tahu tuanku sejak lama bahwa seorang gadis tidak cukup baik. Pada saat ini, beberapa pria tua berambut putih di antara kerumunan mendengus dingin, suara mereka dipenuhi dengan ketidakpuasan terhadap Haonier. Ratu, Xiao Yan Shaoxia, kembalilah dengan selamat. Saat berikutnya, dalam situasi yang menegangkan ini, Hun Youzi dan Xiao Yan muncul satu demi satu. Elder Devourer, apa maksudmu dengan itu? Haonier melirik Xiao Yan dengan ringan, lalu menoleh untuk melihat beberapa lelaki tua. Kesalahan besar jika kamu tidak bertarung. Jika kamu tidak bertarung, kamu akan menyia-nyiakan kesempatan, dan Tuan akan menyerahkan Soul Eater Domain ke tanganmu. Hahaha, lelaki tua itu menertawakan dirinya sendiri. Elder Eater, Ratu sekarang adalah pemilik domain Soul Eater Domain, kamu menghujat perintah Tuan. Apa yang harus kamu lakukan? Dalam sekejap, jiwa-jiwa hantu Bai Ze berteriak keras. Ayo bertarung, kali ini, Li Hunyu harus membayar harganya. Mendengarkan pertengkaran di rumah, Haonier tersenyum sedikit, lalu tiba-tiba meledak dengan keagungan kekuatan super. Alasan mengapa Haonier tidak bertarung adalah karena Xiao Yan. Sekarang Xiao Yan telah kembali dengan selamat, itu tentu saja merupakan langkah terakhir. 8 bintang, penyempurnaan, suasana hening dalam sekejap. Bai Ze, makanlah langit, panggil semua jenderal di kapal saat ini, dan dalam 10 menit, bagilah rute serangan di bawah patung utama. Dalam sekejap, dengan suara tirani Haonier, tekanan dari atasan meresap, seperti penguasa sejati langit dan bumi, tidak diragukan lagi bahwa napas ratu sedang ditampilkan. Bawahanku menerima perintah. Saat suara Haonier jatuh, mata beberapa pria kuat tiba-tiba bersinar dengan suram, dan mereka berkata dengan penuh semangat. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya tiba saatnya untuk memulai perang. Total, dan dengan pembukaan Haonier, seluruh domain pemakan jiwa juga mengambil tindakan, dan keluhan semua orang terhadapnya menghilang. Tidak peduli apapun, kekuatan Haonier He Xinsing termasuk di antara peringkat teratas di domain pemakan jiwa. Di luar domain pemakan jiwa, dia lebih makmur di bawah kekuasaannya, jadi semua orang bersedia untuk dikirim. Petik 2. Petik 2. Setelah beberapa saat, hanya Xiao Yan dan Haonier yang tersisa di sini. Kakak senior, guru, dia. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk bertanya sedikit. Guru seharusnya berada dalam kekosongan khusus saat ini untuk memulihkan kekuatannya, tetapi bahkan jika ada piala pengalihan jiwa Kidu, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Dan sekarang aku tidak tahu mengapa, iblis cahaya menyerang wilayah jiwa Li dengan seluruh kekuatannya. Ini adalah petarung yang tidak dapat kita tunda. Bawahan sangat kesal. Jika mereka tidak memulai perang, aku khawatir orang-orang akan panik. Berkedip, penindasan orang-orang kuat telah menyebabkan banyak ketidakpuasan, dan sekarang hanya memanfaatkan kembalinya Xiao Yan untuk memicu pertempuran. Perang, Xiao Yan mengangguk tak berdaya. Jelas, pertempuran tingkat ini ditakdirkan untuk kehilangan banyak orang kuat, dan pemandangan seperti itu mungkin mengejutkan. Kakak senior, mungkinkah ini konspirasi iblis cahaya? Xiao Yan bertanya ragu-ragu. Tidak, asal-usul Light Demon itu misterius, dan konon Light Demon dan Master of Li Sol saling membenci, jadi aku tidak tahu detailnya. Dan meskipun itu konspirasi, itu hanya bisa sulit, tetapi meskipun itu konspirasi, aku bisa membuat mereka membayar harganya. Haonier menjawab, dan suaranya mengandung fluktuasi mengerikan yang cukup untuk membuat dunia menjadi pucat. Ada yang bisa aku bantu? Xiao Yan bertanya setelah beberapa menit tenang. Tidak apa-apa untuk saat ini. Namun, aku menemukan adik junior itu, tubuhmu tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya. Di akhir kalimat, Haonier berkata sambil tersenyum, bisa membiarkan Haonier mengatakan ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa tiraninya hal-hal di tubuh Xiao Yan. Aku melahap api keabadian.
Sekarang kekuatanku telah mencapai tahap tengah dari Dewa Pejuang Bintang 5, aku seharusnya bisa membantu kakak senior dan dirimu. Xiao Yan berkata langsung tanpa menyembunyikannya. Tidak heran, namun, pertempuran ini melibatkan terlalu banyak hal, dan ada klan jahat asing dan banyak kekuatan tersembunyi yang mengincar mereka. Kamu seharusnya tidak berpartisipasi. Ini juga untuk melindungimu. Bagaimanapun, identitas penguasa api suci dan klan Xiao. Melihat Xiao Yan seperti ini, Hao Nier ragu-ragu. Kakak senior, aku juga murid guru, dan kebencian guru, aku harus berpartisipasi, dan aku juga membutuhkan Acacia Broken Heartitis. Aku tidak bisa tidak berpartisipasi dalam pertempuran ini. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat, dan berkata dengan alis tegas. Tapi yang terburuk, kamu akan mati. Aku tidak akan mati, kakak senior percayalah padaku. Aku tidak bisa menjelaskannya kepada guru ketika kamu sudah mati. Kakak, kamu, di dalam rumah yang tenang, Xiao Yan dan Hao Nier bertengkar kata demi kata. Lupakan saja, guru menjelaskannya kepadaku sebelum mundur, dan itu benar-benar tidak bisa mengalahkanmu. Kalian boleh ikut serta dalam pertempuran ini, tetapi ingatlah untuk melakukan yang terbaik. Mengenai Acacia Broken Enteritis, saya khawatir itu masih di tangan penguasa jiwa Li saat ini. Dan menurut berita yang saya dapatkan, tampaknya kemunduran penguasa jiwa belum berakhir. Setelah pecahnya perang ini, kalian dapat memanfaatkan kekacauan untuk bergabung dengan kuil penguasa jiwa, dan saya akan mengirim kalian ke sebuah tim, tetapi kalian memiliki status khusus dan dicari oleh Li Hunyu, jadi kalian perlu menyamarkan diri. Hao Nier terus berkata, apakah kalian berdandan, kata Xiao Yan sambil tersenyum tipis. Sumber wajah hantu dan api jiwa adalah kamuflase. Meskipun kamuflase ini hanya berguna untuk dunia hantu, menggunakan kamuflase semacam ini, kecuali jika pembangkit tenaga listrik Dewa Pejuang Bintang 8 mengambil tindakan, jika tidak, itu tidak akan terdeteksi. Terima kasih, kakak senior. Xiao Yan mengangguk dengan gembira ketika mendengar kata-kata itu. Ini adalah kisaran yang dapat dia terima, dan apakah itu perang domain kedua atau Acacia Heartbroken, itu sangat penting bagi Xiao Yan. Ngomong-ngomong, kakak senior, kekuatanmu. Setelah beberapa saat, Xiao Yan bertanya-tanya. Sekarang kekuatan Hao Nier benar-benar telah mencapai penyempurnaan Dosian Bintang 8, dan tingkat kekuatan ini sudah sama tiraninya dengan Soul Eater tingkat puncak. Untuk membuat perang ini sukses total, guru memberiku jimat Soul Eater. Aku melahapnya dan mencapai titik ini. Hao Nier berkata tanpa daya. Ketika Master Soul Eater memberikan jimat Soul Eater untuk dirinya sendiri, Hao Ni berkata tanpa daya. Dengan tegas tidak, karena Soul Eater yang menerobos reinkarnasi lebih membutuhkan benda ini daripada dirinya sendiri. Sayangnya, setelah Soul Eater terakhir mundur, Hao Nier menemukan bahwa informasi jiwa yang ditinggalkan gurunya hanya sama. Ayo pergi, adik kecil, aku akan mengajakmu melihat para ahli di domain pemakan jiwa kita. Setelah beberapa saat, jubah perak Hao Nier tersingkap, menonjolkan tubuhnya yang halus seperti peri yang tidak bisa makan kembang api, dan kabut perak di sekujur tubuhnya, seperti permaisuri sejati di zaman ini. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di aula satu demi satu. Aula itu terbagi menjadi dua lantai. Anak tangga di lantai 2 naik turun. Di bawahnya ada kerumunan orang kuat. Puluhan orang kuat menatap patung-patung di aula. Sedangkan di atasnya, ada patung yang tampak seperti manusia. Singgasana hitam perlahan muncul, naga dan burung phoenix menari-nari di singgasana hitam, dan kekuatan tertinggi yang tak terhitung jumlahnya meresap. Selamat datang Ratu. Melihat ekspresi Hao Nier, banyak pria kuat berkata serempak. Laporkan kepada Ratu Gelombang sekarang ada semua jenderal di kapal luar angkasa di domain pemakan jiwa, totalnya 152 orang, semuanya berkumpul, mohon instruksikan Ratu. Bai Ze mengenakan baju zirah biru, seperti patung. Seperti dewa perang sejati, dia berjalan dengan etiket yang paling hikmat. Semuanya, tuanku telah kembali, semua orang dapat merasa tenang. Semua yang telah dilakukan oleh Tuan Jiwali terhadap domain pemakan jiwa kita harus dibalas dengan darah hari ini. Dalam pertempuran ini, hanya keberhasilan yang diizinkan, bukan kegagalan. Bai Ze patuh dan memerintahkanmu untuk membawa 1/5 dari yang kuat untuk menyerang pengadilan-pengadilan 5 pengadilan. Petik 2. Yuan Feng, perintahkan kamu untuk membawa 1/5 dari yang kuat dan Xiao Yan untuk menyerang benteng senat berikutnya bersama-sama.
Kedua penjaga dan tetua, ikuti aku ke garis depan dan perhatikan perubahannya. Ingat, sebelum 5 halaman utama hancur, para dewa petarung bintang 8 tidak dapat mengambil tindakan, apalagi muncul. Jika kamu bertemu dengan para penjaga iblis dari iblis cahaya, jangan berbicara dengan mereka. Itu menemukan konflik. Petik 2. Jika penjaga iblis bersikeras untuk terlibat, itu akan terputus. Sebuah suara agung muncul dari nada acuh tak acuh Haonier. Pasti, ayo pergi. Seketika, Soul Eater Domain menjadi miliknya, dan meninggalkan tempat ini dengan cara yang perkasa, dan menyerang 5 halaman utama. Untuk sementara waktu, Li Soul Domain menghadapi serangan simultan dari Devil of Light dan Soul Eater Domain, dan situasinya cukup berbahaya. Wilayah Li Soul, ini adalah wilayah yang sangat subur, dengan hantu dan roh yang luar biasa, dengan banyak sekali favorit surga, tetapi sekarang, penuh dengan asap serigala, banyak sekali hantu suram, dan cahaya putih murni seperti lingkaran cahaya. Memurnikan hantu, wilayah-wilayah Li Soul sangat luas. Kecuali untuk beberapa kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang pada dasarnya berada di bawah wilayah Li Soul, itu adalah 5 pengadilan besar. 5 halaman didistribusikan secara bergantian di pusat wilayah Li Soul. Mengenai susunan 5 halaman, mereka juga samar-samar membentuk pentagram, yang terletak di tengah formasi bintang berujung 5, yang merupakan pintu masuk ke kuil utama Li Soul. Hari ini, di antara 5 halaman utama, kecuali Institut Roh Bumi, 4 halaman lainnya menderita kerugian besar untuk sementara waktu, tetapi untungnya, 4 kuil utama mengirim orang-orang kuat untuk sedikit meringankan kesulitan mereka, tetapi karena alasan ini, mereka juga sangat tidak nyaman. Hanya ada satu hal yang cukup aneh. Baik itu Li Soul Domain atau Demon of Light, mereka hanya mengirim beberapa tulang punggung untuk menyerang dan melawan. Tidak pernah ada pembangkit tenaga listrik tingkat Douxian bintang 8. Keduanya tampaknya membentuk semacam pemahaman diam-diam. Dan sekarang, dengan pengelolaan 4 Master Aula Li Soul Domain, para penjaga iblis juga telah dikalahkan untuk sementara waktu, tetapi pasukan Soul Eater Domain tertinggal di belakang. Senat menempati pegunungan yang sangat besar, dan di depan gunung tersebut terdapat sungai halus yang membungkus pegunungan tersebut. Hanya dengan menerobos sungai ini, Senat dapat diserang. Aneh untuk mengatakan bahwa target terpenting dari Demon Guard sebenarnya adalah pengadilan keadilan dan pengadilan adjudikasi. Sebaliknya, hampir tidak ada banyak Demon Guard di Senat. Tuan, bagian depan adalah sungai di kaki Gunung Senatorium. Dikatakan bahwa sungai ini disebut Yuanhe. Itu adalah sungai hantu yang agak aneh, dan ada beberapa dewa petarung bintang 6 yang menjaganya di sini. Tim yang terdiri dari puluhan orang berjalan perlahan. Di jalan setapak, salah satu pengintai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. 6 dewa pejuang bintang, bahkan dalam situasi yang menegangkan seperti itu, adalah tulang punggung yang sangat penting. Dan tujuan tim mereka adalah untuk menghancurkan tempat ini, dan untuk menjelajahi latar belakang Senat dan tetap berada di belakang yang kuat, sehingga kekuatan utama medan pemakan jiwa siap untuk jatuh dalam satu gerakan. Ini adalah kejeniusan Haonier. Pertama, dia mengirim tim ke medan perang untuk menanyakan berita, untuk menghindari kerugian dan konflik yang tidak perlu dengan para penjaga iblis. Begitu situasi pertempuran dipahami secara menyeluruh, dan sebagian besar seluruh pasukan pemakan jiwa akan menyerang, itu akan menjadi hal yang sebenarnya, perang. Tujuan melakukan ini juga untuk menunggu kembalinya penguasa pemakan jiwa. Bagaimanapun, bahkan jika kekuatan Haonir telah mencapai kesempurnaan abadi Dou bintang 8, ketika dia menyebutkan penguasa jiwa Li, dia masih merasa sedikit tidak berdaya. Xiaoyan Shaoxia, aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Yuan Feng, yang memimpin tim, tidak dapat menahan diri untuk bertanya setelah mendengarkan pesan pengintai. Kapten Yuan, sama-sama, tetapi menurutku sungai ini tidak sederhana. Dan sekarang ada 11 dari kita, dan hanya ada 2 dari Douxian bintang 6. Jika kita bertabrakan dengan mereka secara langsung, aku khawatir itu bukan pilihan yang bijaksana. Xiaoyan melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak jauh dari semua orang, ada lautan luas, biru. Biru, di atas permukaan air, cukup tenang, tetapi aku khawatir tidak ada jaring di dalamnya. Xiaoyan hari ini juga mengandalkan kekuatan wajah hantu dan api jiwa untuk menyamar sebagai orang biasa, yang sulit dideteksi oleh orang biasa, tetapi penguasa kuno api abadi masih ada di pundaknya, lagi pula, tidak banyak orang yang akan mengaitkannya dengannya. Kapten, saya katakan bahwa pahlawan muda Xiaoyan terlalu waspada.
Sekarang Li Hunyu telah diserang oleh iblis cahaya selama beberapa bulan, orang-orang menjadi panik. Saya pikir Yuan He ini hanyalah nama palsu. Untuk memperlancarnya di sini, untuk membuka jalan bagi orang dewasa, untuk memperlancar senat, maka itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Beberapa orang lain tidak setuju dengan pernyataan Xiao Yan dan mempertanyakannya. Tim yang beranggotakan 11 orang, yang dipimpin oleh Yuan Feng, berada di tahap tengah Douxian Bintang 6, dan salah satunya adalah Yuan Yi di tahap awal Douxian Bintang 6, dan yang lainnya semuanya berada di tahap akhir Douxian Bintang 5. Oleh karena itu, banyak orang tidak suka melihat Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan Xiao Yan terlalu lemah, dan Xiao Yan adalah murid Master Soul Eater, dan tidak semua orang mengetahuinya. Kalian, Yuan Feng langsung mengerutkan kening saat mendengar ini. Meskipun dia tidak tahu identitas Xiao Yan, bagaimana mungkin seorang pria yang bisa mengikuti Ratu Hao Nier di aula menjadi seorang generalis? Lupakan saja, kita berpisah sebentar lagi. Jika kalian bersedia mengikutiku, ayo pergi bersama. Xiao Yan menatap tim yang terbagi dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu bahwa prioritas utamanya adalah memasuki kuil untuk mencari Acacia Broken Heartitis. Selain itu, para penjaga yang kuat di sini hanyalah petarung abadi bintang 6, dan tidak sulit bagi Xiao Yan untuk melawannya sekarang. Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, 11 orang tiba-tiba terbagi menjadi 2 tim, Xiao Yan dan Yuan Feng berpasangan, dan 9 lainnya berpasangan. Kalian, Yuan Feng tidak bisa menahan cemberut ketika melihat pemandangan ini. Kapten, pasukan dibagi menjadi 2 kelompok, itu saja. Kata Saruyi, ayo pergi. Xiao Yan tidak berdaya untuk membantah, dan segera menuju ke arah Yuan He. Hei, kuharap orang-orang ini baik-baik saja. Yuan Feng mendengar kata-kata itu dan berpisah satu sama lain dan mengikuti Xiao Yan. Tidak peduli apapun Xiao Yan, Yuan Feng, sebagai kapten, tentu saja ingin melindungi orang ini. Bukankah itu hanya orang yang kuat, benar-benar mengira mereka adalah semacam hal, hanya di tahap tengah 5-star fighting immortal. 9 orang itu tidak dapat menahan diri untuk bergumam ketika mereka melihat Xiao Yan dan keduanya pergi. Semua orang cukup yakin dengan aturan dan manajemen Hao Nier, tetapi rasa hormat seperti inilah yang membuat Hao Nier menjadi dewi yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun di Soul Eater Domain gelombang. Xiao Yan sebenarnya bersama Hao Ni saat itu. Begitu berita tentang anak-anak yang berdampingan keluar, itu segera membuatnya menjadi duri di mata semua orang, jadi mereka sangat kesal. Pembagian kekuatan Soul Eater Domain, Lord of Soul Eater, diikuti oleh 4 penjaga, 7 halaman, dan para tetua. Xiao Yan Shaoxia, kuharap kau tidak menerima apa yang baru saja terjadi. Niat orang-orang ini tidak buruk, itu hanya karena Ratu Hao Nier. Xiao Yan dan Yuan Feng berjalan ke arah Yuan He. Yuan Feng buru-buru menjelaskan, untuk beberapa alasan, kekuatan Yuan Feng di tahap tengah dari Dewa Pejuang Bintang 6. Mereka semua merasakan perasaan yang tak terduga dari Xiao Yan, yang membuat Yuan Feng cukup bingung. Ratu Hao Nier, Xiao Yan bertanya-tanya, hehe, sejak penguasa pemakan jiwa menghilang, penguasa Hao Nier mengambil alih alam pemakan jiwa dan mengeluarkan berbagai dekret, membuat alam pemakan jiwa menjadi sangat makmur, jadi ratu itu suci dan tidak dapat diganggu-gugat di hati semua orang, Tuan Xiao Yan. Pahlawan dan ratu berdampingan, jadi. Yuan Feng menyeringai. Benar saja, itu adalah kecantikan dan bencana. Xiao Yan tersenyum tak berdaya, tetapi aku harus mengatakan bahwa kakak senior Hao Nier adalah yang teratas dalam hal kekuatan dan kecantikan. Kaca, saat mereka berdua berbicara, beberapa sosok muncul di trotoar, dan mereka tampak seperti penjaga yang jatuh. Tunggu, ada seseorang di sini. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa, dengan lembut mengangkat pakaian Yuan Feng, membungkus keduanya dengan kekuatan jiwanya, dan menenggelamkan mereka di Yuan He. Orang ini sangat kuat. Pada saat ini, Yuan Feng menemukan bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan telah mencapai tahap akhir Taixu, dan bahkan persepsi yang tajam ini bahkan lebih mengejutkan wilayah Li Sol. Ini adalah wilayah yang sangat subur, dengan hantu dan roh yang luar biasa, dengan banyak sekali favorit surga, tetapi sekarang, penuh dengan asap serigala, banyak sekali hantu suram, dan cahaya putih murni seperti lingkaran cahaya. Memurnikan hantu, wilayah-wilayah Li Sol sangat luas. Kecuali untuk beberapa kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang pada dasarnya berada di bawah wilayah Li Sol, itu adalah 5 pengadilan besar.
5 halaman didistribusikan secara bergantian di pusat wilayah Lisol. Mengenai susunan 5 halaman, mereka juga samar-samar membentuk pentagram, yang terletak di tengah formasi bintang berujung 5, yang merupakan pintu masuk ke kuil utama Lisol. Hari ini, di antara 5 halaman utama, kecuali Institut Roh Bumi, 4 halaman lainnya menderita kerugian besar untuk sementara waktu, tetapi untungnya, 4 kuil utama mengirim orang-orang kuat untuk sedikit meringankan kesulitan mereka, tetapi karena alasan ini, mereka juga sangat tidak nyaman. Hanya ada satu hal yang cukup aneh. Baik itu Lisol Domain atau Demon of Light, mereka hanya mengirim beberapa tulang punggung untuk menyerang dan melawan. Tidak pernah ada pembangkit tenaga listrik tingkat Douxian bintang 8. Keduanya tampaknya membentuk semacam pemahaman diam-diam. Dan sekarang, dengan pengelolaan 4 Master Aula Lisol Domain, para penjaga iblis juga telah dikalahkan untuk sementara waktu, tetapi pasukan Soul Eater Domain tertinggal di belakang. Senat menempati pegunungan yang sangat besar, dan di depan gunung tersebut terdapat sungai halus yang membungkus pegunungan tersebut. Hanya dengan menerobos sungai ini, Senat dapat diserang. Aneh untuk mengatakan bahwa target terpenting dari Demon Guard sebenarnya adalah pengadilan keadilan dan pengadilan adjudikasi. Sebaliknya, hampir tidak ada banyak Demon Guard di Senat. Tuan, bagian depan adalah sungai di kaki Gunung Senatorium. Dikatakan bahwa sungai ini disebut Yuanhe. Itu adalah sungai hantu yang agak aneh, dan ada beberapa dewa petarung bintang 6 yang menjaganya di sini. Tim yang terdiri dari puluhan orang berjalan perlahan. Di jalan setapak, salah satu pengintai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. 6 dewa pejuang bintang, bahkan dalam situasi yang menegangkan seperti itu, adalah tulang punggung yang sangat penting. Dan tujuan tim mereka adalah untuk menghancurkan tempat ini, dan untuk menjelajahi latar belakang Senat dan tetap berada di belakang yang kuat, sehingga kekuatan utama medan pemakan jiwa siap untuk jatuh dalam satu gerakan. Ini adalah kejeniusan Haonier. Pertama, dia mengirim tim ke medan perang untuk menanyakan berita, untuk menghindari kerugian dan konflik yang tidak perlu dengan para penjaga iblis. Begitu situasi pertempuran dipahami secara menyeluruh, dan sebagian besar seluruh pasukan pemakan jiwa akan menyerang, itu akan menjadi hal yang sebenarnya perang. Tujuan melakukan ini juga untuk menunggu kembalinya penguasa pemakan jiwa. Bagaimanapun, bahkan jika kekuatan Haonir telah mencapai kesempurnaan abadi Do Bintang 8, ketika dia menyebutkan penguasa jiwa Li, dia masih merasa sedikit tidak berdaya. Try Match 1, God Catch X Xiao Yan Shaoxia, aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Yuan Feng, yang memimpin tim, tidak dapat menahan diri untuk bertanya setelah mendengarkan pesan pengintai. Kapten Yuan, sama-sama, tetapi menurutku sungai ini tidak sederhana. Dan sekarang ada 11 dari kita, dan hanya ada 2 dari Douxian bintang 6. Jika kita bertabrakan dengan mereka secara langsung, aku khawatir itu bukan pilihan yang bijaksana. Xiao Yan melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak jauh dari semua orang, ada lautan luas, biru-biru. Di atas permukaan air, cukup tenang, tetapi aku khawatir tidak ada jaring di dalamnya. Xiao Yan hari ini juga mengandalkan kekuatan wajah hantu dan api jiwa untuk menyamar sebagai orang biasa, yang sulit dideteksi oleh orang biasa, tetapi penguasa kuno api abadi masih ada di pundaknya, lagi pula, tidak banyak orang yang akan mengaitkannya dengannya. Kapten, saya katakan bahwa pahlawan muda Xiao Yan terlalu waspada. Sekarang Li Hunyu telah diserang oleh iblis cahaya selama beberapa bulan, orang-orang menjadi panik. Saya pikir Yuan He ini hanyalah nama palsu. Untuk memperlancarnya di sini, untuk membuka jalan bagi orang dewasa, untuk memperlancar Senat, maka itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Beberapa orang lain tidak setuju dengan pernyataan Xiao Yan dan mempertanyakannya. Tim yang beranggotakan 11 orang, yang dipimpin oleh Yuan Feng, berada di tahap tengah Douxian bintang 6, dan salah satunya adalah Yuan Yi di tahap awal Douxian bintang 6, dan yang lainnya semuanya berada di tahap akhir Douxian bintang 5. Oleh karena itu, banyak orang tidak suka melihat Xiao Yan. Bagaimanapun, kekuatan Xiao Yan terlalu lemah, dan Xiao Yan adalah murid Master Soul Eater, dan tidak semua orang mengetahuinya. Kalian, Yuan Feng langsung mengerutkan kening saat mendengar ini. Meskipun dia tidak tahu identitas Xiao Yan, bagaimana mungkin seorang pria yang bisa mengikuti Ratu Haonier di aula menjadi seorang generalis? Lupakan saja, kita berpisah sebentar lagi. Jika kalian bersedia mengikutiku, ayo pergi bersama.
Xiao Yan menatap tim yang terbagi dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tahu bahwa prioritas utamanya adalah memasuki kuil untuk mencari Acacia Broken Heartitis. Selain itu, para penjaga yang kuat di sini hanyalah petarung abadi bintang 6, dan tidak sulit bagi Xiao Yan untuk melawannya sekarang. Ayo pergi. Begitu suara itu jatuh, 11 orang tiba-tiba terbagi menjadi 2 tim, Xiao Yan dan Yuan Feng berpasangan, dan 9 lainnya berpasangan. Kalian, Yuan Feng tidak bisa menahan cemberut ketika melihat pemandangan ini. Kapten, pasukan dibagi menjadi 2 kelompok, itu saja. Kata Saruyi, ayo pergi. Xiao Yan tidak berdaya untuk membantah, dan segera menuju ke arah Yuan He. Try Match 1, God Catch X Hey. Kuharap orang-orang ini baik-baik saja. Yuan Feng mendengar kata-kata itu dan juga berpisah dan mengikuti Xiao Yan. Tidak peduli apapun Xiao Yan, Yuan Feng, sebagai kapten, tentu saja ingin melindungi orang ini. Bukankah itu hanya orang yang kuat, benar-benar mengira mereka adalah semacam hal, hanya di tahap tengah 5-star fighting immortal. 9 orang itu tidak dapat menahan diri untuk bergumam ketika mereka melihat Xiao Yan dan keduanya pergi. Semua orang cukup yakin dengan aturan dan manajemen Haonier, tetapi rasa hormat seperti inilah yang membuat Haonier menjadi dewi yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun di Soul Eater Domain gelombang. Xiao Yan sebenarnya bersama Haoni saat itu. Begitu berita tentang anak-anak yang berdampingan keluar, itu segera membuatnya menjadi duri di mata semua orang, jadi mereka sangat kesal. Divisi kekuatan Soul Eater Domain, Lord of Soul Eater, diikuti oleh 4 penjaga, 7 halaman, dan para tetua. Xiao Yan Shaoxia, kuharap kau tidak menerima apa yang baru saja terjadi. Niat orang-orang ini tidak buruk, itu hanya karena Ratu Haonier. Xiao Yan dan Yuan Feng berjalan menuju Yuan He. Yuan Feng buru-buru menjelaskan, untuk beberapa alasan, kekuatan Yuan Feng di tahap tengah dari 6-star Fighting Immortals, mereka semua merasakan perasaan yang tak terduga dari Xiao Yan, yang membuat Yuan Feng cukup bingung. Ratu Haonier, Xiao Yan bertanya-tanya, hehe, sejak Lord of Soul Eater menghilang, Lord Haonier mengambil alih Soul Eater Realm dan mengeluarkan berbagai dekret, membuat Soul Eater Realm menjadi sangat makmur, jadi ratu itu suci dan tidak dapat diganggu-gugat di hati semua orang, Master Xiao Yan. Pahlawan dan ratu itu berdampingan, jadi. Yuan Feng menyeringai, benar saja, itu adalah keindahan dan bencana. Xiao Yan tersenyum tak berdaya, tetapi harus kukatakan bahwa kakak senior Haonier adalah yang teratas dalam hal kekuatan dan keindahan. Kaca. Saat mereka berdua berbicara, beberapa sosok muncul di trotoar, dan mereka tampak seperti penjaga yang jatuh. Tunggu, seseorang ada di sini. Setelah beberapa saat, Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa, dengan lembut mengangkat pakaian Yuan Feng, membungkus keduanya dengan kekuatan jiwanya, dan menenggelamkan mereka di Yuan He. Orang ini sangat kuat. Pada saat ini, Yuan Feng menemukan bahwa kekuatan jiwa Xiao Yan telah mencapai tahap akhir Taiksu, dan bahkan persepsi yang tajam ini bahkan lebih mengejutkan.